Hai semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bagaimana kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Our Story. Bagi kalian yang baru saja mampir ke channel YouTube ini, Mimin mau ngucapin selamat datang dan terima kasih sudah nonton video ini. Di channel YouTube Our Story, Mimin akan berbagi informasi ke kalian mengenai kasus-kasus, masalah-masalah yang menarik untuk dibicarakan, kemudian cerita-cerita rakyat, legenda, dan misteri, sampai hal-hal yang menjadi kontroversi yang ada di luar sana. Taman hiburan merupakan salah satu referensi kita untuk melepas kesuntukan dan merupakan tempat bermain untuk keluarga. Banyak keceriaan yang dapat kita lihat di sana. Namun bagaimana jadinya kalau tempat yang menyenangkan itu berubah menjadi tempat yang menyeramkan untuk kita kunjungi? Di video Our Story kali ini, Mimin akan membahas mengenai 3 taman bermain yang terbengkalai dan menjadi tempat yang horor untuk dikunjungi. Berikut adalah ceritanya. Yang pertama ada Taman Festival di Bali, Indonesia. Taman Festival Bali dulunya merupakan salah satu tempat hiburan megah dan termewah yang ada di Pulau Bali. Taman ini terletak di daerah Pantai Padanggalak, Desa Kesiman Petilan Sanur, yang memiliki luas mencapai 8,98 hektar. Taman ini dibangun pada tahun 1997 dan merupakan sebuah tempat yang berisi banyak wahana permainan, mulai dari gedung pertunjukan, amphitheater, teater 3D, kolam buaya, hingga wisata alam, bahkan gunung buatan. Tak heran kalau dulu Taman Festival Bali menjadi magnet tempat hiburan yang sangat bagus bagi penduduk lokal ataupun turis asing. Namun itu adalah cerita dulu. Pada tahun 2000, taman ini mengalami kebangkrutan sehingga kondisi taman ini sekarang berbeda 180 derajat dengan yang dulu. Bangunan yang berdiri tegak sekarang seolah menceritakan bahwa taman ini pernah hancur akibat kebakaran yang pernah terjadi. Jejak-jejak kemegahan seolah hanya tinggal cerita. Dan para pendiri Taman Festival Bali pun memilih untuk meninggalkan bangunan tersebut. Kondisinya yang terbengkalai begitu memprihatinkan, dan ada banyak semak-semak yang tumbuh selama bertahun-tahun, semakin membuat taman ini menjadi terkesan lebih angker. Banyak orang yang merasakan fenomena-fenomena ganjil saat berada di dalam taman ini, seperti mendengar suara-suara yang misterius atau bertemu dengan sosok mengerikan yang berada di dalam taman. Dan bahkan ada yang pernah bertemu dengan buaya-buaya yang dulu ada di taman tersebut. Masyarakat setempat menyatakan taman ini telah dijadikan tempat berkumpulnya makhluk halus atau di Bali yang sering disebut dengan leak. Bahkan kabarnya petugas penjaga khusus menjaga taman pun kabarnya sering mendengar suara anak kecil yang sedang berlarian. Bahkan pernah suatu hari di saat purnama Kajang Kliwon, petugas tersebut hendak menghatur canang atau sesaji ke belakang taman tersebut. Di dalam taman tersebut terdapat sebuah pura yang disebut dengan Penungun Karang. Karena jaraknya yang jauh, petugas tersebut harus mengendarai motor
untuk membawa sesaji persembahan ke hadapan Sang Hyang Widiwasa yang menjadi penjaga tempat tersebut. Tiba-tiba ketika petugas penjaga itu melewati bangunan yang sudah hancur, terdengar suara perempuan yang memanggilnya sambil menangis di tempat tersebut. Petugas itu pun tidak menghiraukannya. Dia pun bergegas berlalu dari bangunan tersebut. Bahkan ada kabar juga yang beredar kalau pada saat taman itu ditutup, buaya-buaya yang terdapat di kolam atraksi taman itu tidak ikut dipindahkan. Sehingga banyak orang yang melihat buaya-buaya ini berkeliaran di daerah tersebut. Ada juga rumor yang mengatakan ada beberapa pengunjung yang menghilang ketika mengunjungi kolam buaya tersebut. Walau begitu, menurut warga sekitar, buaya yang berada di kolam tersebut telah dipindahkan ke kebun binatang Surabaya. Namun, masih ada yang lolos dan menetap di sana. Kemudian yang kedua ada River Country di Amerika Serikat. Salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat adalah Walt Disney World. Dibuka pada tahun 1976, Disney River Country adalah taman air Walt Disney World pertama yang ada di Orlando, Florida. Taman air itu terletak di sebelah sebuah hotel yang terdapat di Disney World. Di masa kejayaannya, taman air ini menjadi destinasi paling populer bagi para keluarga dan anak-anak. Diketahui tempat ini dikunjungi sekitar 16.000 pengunjung di setiap tahunnya, di mana para pengunjung dapat menikmati seluncuran air hingga berenang di dalam setiap kawasan wahana tersebut. Pada tahun 1980, terjadilah hal tragis yang menimpa salah satu pengunjung, yakni kematian seorang bocah yang berumur 11 tahun yang ditemukan tewas membusuk. Kematian anak tersebut dikarenakan oleh tumbuhan air atau parasit yang masuk ke otak dan menyerap ke sistem sarafnya. Diduga kejadian yang merenggut nyawa anak itu adalah faktor utama menurunnya pengunjung taman air tersebut. Ketenaran yang selama ini telah menjulang tinggi seakan meredup. Tawa canda anak-anak yang biasa bermain di sekitar area wahana tak kunjung terdengar lagi. Justru kini penampakan menyeramkan terlihat dari semua fasilitas wahana yang terbengkalai selama 15 tahun silam ini. Disney River Country kini sekarang terlihat seperti pulau hantu. Tumbuhan liar yang menjalar di fasilitas wahana menambah kesan menakutkan. Belum lagi seluruh airnya yang diduga telah terkontaminasi oleh racun. Keterbengkalaian wahana ini membuat salah satu fotografer asal Ohio bernama Seth Lawless untuk menelusuri penyebab pasti mengapa wahana tersebut tidak lagi berfungsi. Padahal aset tersebut memiliki potensi wisata yang sangat bagus. Menurut penuturan sang fotografer, wahana yang berdiri tahun 1976 dan akhirnya dibiarkan begitu saja selama 15 tahun ini merupakan hal yang sangat disayangkan. Beberapa kali dirinya telah dilarang untuk mengambil gambar di dalam kawasan wahana tersebut. Namun karena rasa penasaran yang cukup tinggi, dia pun tak menyerah. Hingga akhirnya menemukan sedikit titik terang melalui penjelasan salah satu pekerja di sana. Diketahui pekerja itu adalah pegawai Bay Lake, salah satu wahana favorit pengunjung.
Menurut penuturannya, danau yang dulunya dapat digunakan untuk berenang, kini memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, dikarenakan kadar air telah terkontaminasi oleh racun dari kapal Disney dan letusan kembang api. Namun semua keterangan itu tidak menjawab mengapa wahana tersebut ditutup. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Okpoland di Korea Selatan. Okpoland merupakan sebuah taman hiburan yang berlokasi di Pulau Goji, Korea Selatan. Okpoland dulunya bak magnet di tengah kota. Taman hiburan ini terkenal dengan atraksi wahana roller coaster yang didesain dengan tema bebek. Semua orang tertarik untuk mengunjungi dan menikmati berbagai wahana permainan menarik di sana. Namun, taman hiburan yang menyenangkan ini lama-kelamaan berubah menjadi mengerikan. Berbagai peristiwa tragis telah terjadi di sana. Pada tahun 1990, terjadi sebuah kecelakaan pada roller coaster bebek tersebut. Wahana itu meluncur keluar jalur hingga menyebabkan kematian seorang anak perempuan dan banyak orang yang terluka. Pihak pengelola taman hiburan tersebut tidak memberikan penjelasan apapun terhadap kecelakaan tersebut. Kemudian hal serupa terjadi kembali 9 tahun setelah kejadian pertama. Kecelakaan terjadi pada kereta roller coaster yang sama. Duck train yang sedang melaju mengalami slip pada bagian roda dan akhirnya tergelincir. Kecelakaan kedua ini menelan korban seorang gadis meninggal dan lainnya mengalami luka berat. Akhirnya pemilik Okpoland menutup taman hiburan ini pada tahun 1999. Taman hiburan ini dibiarkan begitu saja. Bahkan posisi kereta roller coaster bebek yang mengalami kecelakaan dibiarkan sama sebagai peringatan atas tragedi yang terjadi di tempat tersebut. Oke guys, gimana menurut kalian mengenai 3 cerita taman bermain ini? Ya, siapa yang tahu, tempat hiburan yang dulunya banyak dikunjungi oleh orang dan memberikan banyak kebahagiaan kepada pengunjungnya, sekarang menjadi tempat yang horor untuk didatangi. Gimana guys, apakah kalian berani untuk mengunjungi taman bermain ini? Kalau Mimin sih ya, kalaunya siang mungkin berani. Tapi kalau malam, kayaknya Mimin perlu 1000 kali pikir untuk mendatangi tempat-tempat tersebut. Semoga kalian di sana menikmati bacotan-bacotan dari Mimin ini. Seperti biasa, Mimin mau ngingatin ke kalian, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Our Story, like juga video ini dan juga share video-video Mimin ke sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian juga dapat dengerin bacotan dari Mimin. Oke deh, sampai jumpa. See you next time.